Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Paul Merpati semua. Alhamdulillah, hari ini Paul berkesempatan bersilaturahmi dan bermain ke kandangnya tim SDR atau tim Saudara Semarang ya Mas Bim ya. Oke, nah di sebelah saya ada Mas Joki internasional nih. Kita kenalan langsung aja. Selamat pagi Mas Bim. Selamat pagi menjelang siang. Oke, siap memperkenalkan diri Mas Bim. Ya, nama saya Bim Bim. Di sini sebagai joki kebernya tim SDR Semarang. Mas Bim, tim SDR sendiri itu asal usulnya dulu atau awal mulanya itu gimana Mas Bim? Itu setahu saya kan di sini baru ya Mas, baru sekitar 1,5 tahun lah, Mas, 2 tahun ini. Ini tuh ada timnya ada dua, satu tim tapi dua kandang ya, dua manajemen lah, dua manajemen. Dan terbentuknya itu kayak saudara. Jadi satu kandangnya di depan, satu kandangnya di sini, dan beda joki dan beda manajemen juga. Oh, berarti ya itu kenapa dinamakan tim SDR atau saudara ya, karena ada satu tim SDR cuman dua manajemen ya mungkin seperti Mihama ya, namanya Pak Ziaul sama Mihanya Pak Joli seperti itu. Berarti Mas Bim sendiri di tim SDR mulai tahun berapa Mas Bim? Ya tahun kemarin lah, tahun kemarin ya. Oke. Mas Bim sendiri ini di tim SDR ini berarti kan sudah hampir 2 tahun, setahun lah ya, setahun setengah ya. Setahun setengah. Gimana Mas Bim di tim SDR ini? Ya nyaman lah, senang ya. Dekat sih Mas sama rumah ibaratnya. Aslinya saya kan Kudus, jadinya kan kalau pulang dekat. Kalau dulu di Pantura kan agak jauh, pulangnya lama. Kalau di Semarang sini bisa colak-calik Mas Bim? Iya, bisa colak-calik ke rumah gitu ya. Ya sebelumnya selamat Mas Bim, kemarin udah berhasil mendapatkan juara 3 ya di event Piala Ketua Dewan Kendal di lapak TMC Tanjung Sari Rawasari. Gimana perasaannya Mas Bim? Ya puas, senang. Ya alhamdulillah lah. Apalagi kemarin ngalahinnya alhamdulillah di babak keberapa itu kan berhasil mengalahkan Amazon juga Mas Bim. Iya. Nah Mas Bim, di event kemarin itu menurut Mas Bim itu gimana itu eventnya? Ya eventnya bagus lah, maksudnya buat perkembangan merpati kolong di daerah Weleri, Kendal, Semarang, termasuknya udah cukup lumayan, ada perkembangan banyak lah. Burungnya juga bagus-bagus, ibaratnya saling bisa mengimbangi lah, imbang. Dan kemarin juga banyak tamu dari Pantura Mas Bim, jadi lebih seru pertarungannya lebih seru ya. Mas Bim, kuda sendiri nih, teman-teman pasti kan tanya, setiap burung juara pasti ditanyakan terahnya nih. Nah, kuda sendiri itu terahnya gimana Mas? Kuda itu si bos itu beli pantauan dari Brebes, burung asal dari Brebes. Nah terahnya kita tidak tahu lah terahnya apa, kita coba cross-check banyak juga, pemiliknya juga nggak tahu itu darah apa, dari si A si B nya tidak tahu menahu, jadinya kita nggak berani nyebutnya terahnya. Iya teman-teman, soalnya tadi kan sebelum kita bikin konten juga katanya Mas Bim terahnya apa, di cross check ke pemilik sebelumnya yang bosnya beli itu ditanya juga nggak tahu. Nggak tahu. Informasinya kan beliau beli burung pantauan juga player, terus diternak keluar kuda. Nah berarti teman-teman ya. Nah Mas Bim, kuda sendiri itu di tim SDR udah berapa lama Mas Bim? Udah, saya di sini udah ada burungnya, udah ada kuda. Berarti udah hampir 2 tahun. 2 tahunan ya. Lah kuda sendiri selain prestasi ini sebelumnya prestasi apa Mas Bim? Di tangan Mas Bim? Di sini lokal Mas, Tabanasan udah pernah juara 1. Tabanasan juara 1. Terus lama nggak jalan, akhirnya kemarin jalan lagi. Alhamdulillah. Nah, Mas Bim, di tim SDR sendiri selain kuda itu playmakernya atau strikernya itu ada apa aja Mas Bim? Kita di sini ada lumayan lah, ada playmakernya itu ada 5. Kuda, Red Hot, terus nanti kita debutan baru anak Gada Seba,
terus MH itu piikan sendiri yang udah prestasi, terus ada ini Abu, sama itu oke yang juara mobil di Legok. Oke. Nah, ada oke teman-teman ya, nanti kita bikinin review player sendiri teman-teman ya, khusus buat player-player yang ada tim SDR sendiri. Mas Bim, Faul mau tanya nih, perkembangan merpati sekarang khususnya di Semarang, di wilayah Semarang sendiri, nanti kan akan bergulir Liga PMKBS ya, atau Persatuan Merpati Kolong Bebas Semarang. Itu menurut Mas Bim itu dengan terselenggaranya liga tersebut itu gimana Mas Bim untuk perkembangan merpati Semarang sendiri? Ya baguslah untuk perkembangan merpati kolong di Semarang, semakin seru dan semakin menantang ibaratnya. Diadain lomba terus akhirnya kan kayak pemain kayak akhirnya nanti kan peningkatan juga kualitas merpatinya semakin bagus-bagus dan menunjang juga untuk kayak peternak kecil kan harga jualnya juga naik juga ya. Dan ya teman-teman khususnya yang di wilayah Semarang dan sekitarnya, nanti di giringan depan akan dimulai atau bergulirnya Liga PMKBS yang pertama di Lapak Sahabat ya. Nanti teman-teman ayo ramekan, ayo suksesan bareng-bareng khususnya di wilayah Semarang Mas Bim. Iya. Oke Mas Bim, ini dari sisi joki Mas Bim. Mas Bim kan joki kan sudah pengalaman ya, sudah lama ya. Menurut Mas Bim sendiri untuk joki di era sekarang itu harus bagaimana sih? Atau untuk mempersiapkan burungnya itu harus bagaimana sih untuk joki di era sekarang? Ya kalau menurut saya sih harusnya percaya diri dulu, percaya diri, PD itu perlu, terus ya intinya tuh kita harus fokus lah di setiap pertandingan, setiap event, setiap lomba itu benar-benar fokus sama burung kita sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Nah Mas Bim, tim SDR sendiri nih, untuk kedepannya rencana itu masih mau beli player lagi atau kedepannya akan ngandelin ternakannya sendiri? Ya untuk sementara kita mau ngandelin dulu ternakan sendiri. Kita mau nyoba branding dan kita mau coba ngangkatin piyik-piyik kita sendiri untuk di lomba nasional khususnya. Ya, yang mudah-mudahan nanti bisa terlaksana Mas Bim. Ya, amin. Nah, untuk menunjang itu berarti kan harus punya pacekan yang mumpuni juga Mas Bim. Iya. Pertanyaan kan seperti itu nih. Iya, benar. Nah, untuk sekarang di tim SDR sendiri pacekan intinya atau pacekan utamanya itu apa Mas Bim? Kita sementara pacekan intinya itu ada 2 ya Mas. Itu keponakan Dori, kita dulu bos beri di GMT, di GMT Pemalang, itu burung over CC, jadi saya over CC, terus akhirnya saya jadikan pacak itu tadi. Keponakan Dori satu, terus ada apa lagi? Terus perempuannya ketemu sama cucu Tor. Terus lagi ada anak sapu lawan. Anak sapu lawan juga punya. Diketemuin dengan apa sekarang? Sekarang ketemu sama anak kuda. Oh, anak kuda sendiri. Nah gini Mas Bim, untuk player yang di tim SDR sendiri, apakah langsung diambil anaknya atau nanti setelah pensiun baru diambil anaknya Mas Bim? Kita sembari main kita ambil anaknya. Berarti sekarang berarti betinanya sudah terah semua berarti ya? Alhamdulillah sudah terah semua. Berarti tinggal ngambil. Misal burungnya lagi kerja jalan, pilih, ambil seperti itu Mas Bim. Nah Mas Bim, kita masuk ke Semarang kan nanti kan ada hajat besar nih, 1 miliar nih. Persiapan tim SDR sendiri nih khususnya itu gimana Mas Bim? Ya insya Allah kita mau nyiapin lumayan banyak lah. Ada sekitar 9 player kita mau nurunin nanti di event 1M, termasuk kita ngangkatin apa yang muda-muda ikut, mudah-mudahan bisa ikut meramaikan yang event 1M itu di Semarang. Karena kan kita tuan rumah harus harus dong, harus kuat gitu. Dan ya teman-teman ya, nanti ramekan, jangan lupa siapkan player Anda nih dari sekarang ya Mas Bim ya, karena di event 1 miliar itu ya mudah-mudahan kita berdoa bareng-bareng bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan bisa mengeluarkan juara sejati. Mas Bim, berbagi tips dan pengalaman untuk di tim SDR sendiri itu ada perawatan khusus nggak sih untuk player-playernya? Ya perawatan kita ya pagi kalau pas angkrem kita tetap jemur. Setiap hari dimandiin, kalau jemur mandi pasti mandi. Untuk suplemen khususnya? Suplemen khusus untuk sementara ini kita tetap Kitaflam ya. Kitaflam
saya inovasi bikin jamu sendiri coba Itu ya. ada rahasia dapur Iya. ya teman-teman ya. Kalau pengen ngerti main kesini nanti Iya. pasti dikasih tahu teman-teman. Tetap saya kasih tahu. Oh, teman-teman. Nah, Mas Bim, untuk pola latihan sendiri. Kalau pola latihan, kalau player sih kita ya tidak memaksakan lah. Kalau player kan burung udah jalan udah jadi kita cuma ngadaptasi aja sama tempat sama cuaca. Kita enggak melulu harus digojlok atau apa kan. Kalau player kan harus kita tahu lah perkembangannya, setiap gilingan kan harus ada peningkatan. Sama kayak kita ngelatih piyik sih dari nol, kita kan satu gilingan harus ada peningkatan gitu. Kalau nggak ada peningkatan kan kitanya cuma capek tok di kalangan. Iya, benar. Nah, untuk dari misal Mas Bim kan berarti ngelatih pikan juga ya? Iya, ngelatih dari piyik. nol ya. Itu biasanya kalau di Mas Bim itu ada tolak ukur nggak? Misal 6 giringan ya harus naik ke C atau berapa giringan harus naik ke C atau gimana? Nah, saya nggak ada target kayak gitu. Kalau saya itu yang penting piyik itu terbang terus dulu, maksudnya terbang per gilingan harus ada peningkatan. Kita enggak, nah saya pribadi enggak menargetkan harus, kadang kan piyik ada yang cepat, ada yang lama, jadinya kan kita memang hajar terus, terbang terus, kita harus ada peningkatan per gilingan. Targetnya itu per gilingan aja, per gilingan besok harus ada kemajuan, gilingan besoknya lagi harus ada kemajuan. Tapi untuk piyik sendiri di Mas Bim sudah menggunakan suplemen tertentu apa enggak? Apa Kalau piyik saya netral, enggak pakai jamu, enggak pakai apa-apa ya. Sampai lomba itu enggak pakai apa-apa. Jadi penyesuaiannya nanti kalau sudah dewasa, kalau sudah mulai lomba, Iya, itu kita baru di situ ya. settingan. Belajar dikit-dikit lah dia main jamu apa main obat itu saya biasanya di situ. Nah, Mas Bim, untuk tim SDR sendiri nih, pastikan teman-teman kan Faul Merpati nantinya kan mungkin ada yang pengen atau ternakannya dari tim SDR sendiri itu dijual apa enggak sih? Ya, tetap dijual, Mas. Tetap dijual. Kita tetap jual kalau ada yang mau ternakan dari kita ya monggo silahkan teman-teman yang mau. Misalkan minat player juga monggo silahkan. Oh, teman-teman ya tidak menutup kemungkinan di tim SDR ini juga sama seperti tim-tim lainnya juga menjual piyikannya, bahkan tadi Mas Bim bilang playernya ya asal harga cocok ya. Iya. Tapi kan mungkin teman-teman apalagi di sekitar Semarang kan kadang kan pengen tanya, cuman kadang gimana? Iya, sungkan ya. Sungkan atau gimana? Tapi ya ini untuk pemberitahuan juga ke teman-teman ya, Mas Bim dan bosnya juga tim SDR juga tidak menutup kemungkinan akan menjual piyikannya dan player-player asal harga cocok. Iya, benar. Itu. Nah, Mas Bim kan di tim SDR sudah 2 tahun dan sudah berpengalaman joki udah lama ya Mas Bim ya. Kasih tips dong atau kasih motivasi buat teman-teman yang akan baru mulai terjun nih, baru mau mulai ngerambah biar nggak salah jalan, itu harus gimana sih Mas Bim? Ya, yang penting itu kita senang dulu sih sama merpati, kita senang, kita fokus, kita tidak kayak sekarang kan tidak harus fokus, kita kayak merpati kan fokusnya tidak cuma uang, ibaratnya kayak joki kan udah kita gajian, mau menang mau kalah kita udah digaji ya. Prinsipnya itu jangan digunakan lah kalau menurut saya kayak gitu. Yang penting kita tunjukkan kualitas kita dulu, semangat, sayang sama burung itu penting nomor 1, sayang dulu sama burungnya, rezeki akan mengalir sendiri nanti ya. Seperti itu Mas Bim ya. Nah Mas Bim, untuk berarti Mas Bim juga kan ternak di sini nih. Nah, berbagi pengalaman dong untuk cara-cara ternak itu awal dasarnya itu harus seperti apa sih? Kalau ternak itu sebenarnya saya tidak tahu ya Mas. Karena saya tuh kalau saya tuh yang penting malah saya itu ngambilnya player ternak. Sementara ini player sama kalau player udah nggak jalan baru saya ternak. Ya ini sementara memang saya fokusnya di player dulu aja gitu. Makanya kita lomba-lomba dulu aja, kita cari prestasi lah ibaratnya gitu. Di tim SDR sendiri ini sekarang itu sekitar berapa burung Mas Bim untuk yang di ABC-nya ini? Untuk di A kita ada 9 ekor. 9. B-nya? Di C C. kita ada 7. Di B kita ada 15.
Nah untuk berarti sekitar ada 30-an itu ya. Iya. Ini krunya berapa Mas di TMS? Kita krunya 2. Krunya 2 tok. Dua tok, Margin iya. sama pelepas. Sama pelepas. Cukup. Cukup. Dimaksimalin. Dimaksimalkan dengan Dimaksimalkan cukup ya, kita saling tahu lah, saling koordinasi biar latihan tuh enak, gimana maksudnya, biar berjalan mulus lah ya. mulus ya. Mas Bim, gini Mas Bim kan sudah, berarti kan tadi udah pengalaman lama, terus joki juga sudah lama, dan prestasi ya tentunya juga sudah banyak. Mas Bim, untuk suatu tim nih, kekompakan suatu tim itu, kita harus menjaga atau merawatnya itu dengan cara seperti apa sih? Mas Bim kan sudah melalang buana kemana-mana nih, pasti kan sudah tahu antara tim ini kan pasti ada perbedaan. Nah, untuk menjadikan suatu tim itu kompak itu harus gimana sih? Ya kuncinya tuh apa ya, ibaratnya tuh kita tuh jangan saling menyalahkan lah, ibaratnya jangan saling menyalahkan. Kalau kita salah ya kita introspeksi diri, gimana nanti biar ibaratnya itu nggak bikin kesalahan lagi kan. Pokoknya dibikin senang lah, dibikin happy. Kalau nanti kan kebersamaannya tuh enak, dibikin kayak keluarga sendiri. Jadi misal salah ya kita ngakui salah, ya kita ngakuin dan salah. Evaluasi di situ Mas Bim ya. Di situ. Kita ngobrol enak, ngobrol plong lah istilahnya. Karena menurut saya karena main burung itu main hati. Iya benar. Karena burung itu kan makhluk hidup ya. Kalau misal kita orangnya atau jokinya itu masih ada grundel, efeknya nanti ke burungnya. Iya itu. Iya benar. Ya seperti itu ya. Oke Mas Bim, tadi kan Mas Bim bilang kan akan untuk di kedepannya kan akan menggunakan pik-pikannya sendiri. Iya. Untuk sekarang pik-pikannya sendiri itu prospeknya gimana Mas Bim di tim SDR sendiri? Ya kemarin kita udah pernah ngangkatin satu lah pik, perdana lomba kita juara 1 udah pernah. Nah ini nanti kita di kedepannya di tahun ini kita ada tambahan 2 pikan sendiri yang masuk. Ya moga-moga sih seperti feeling kita lah ibaratnya, untuk tarung di nasional bisa untuk mengimbangi musuh-musuh. Amin. Nah, teman-teman ya, karena itulah 1 tahun baru menghasilkan 2 yang A1 nih kita ngomong ya. Itulah apa ya, susahnya ternak Mas Bim. Berarti belum tentu misal kita tiap giringan netes telur, tapi seleksi alam nanti akan mengerucut dengan sendirinya. Seperti itu Mas Bim ya. Misteri juga sih Mas ya. Karena ya belum tentu misal kita punya pacek bagus belum tentu keluar anaknya bagus. Nanti bisa ke cucunya, bisa ke cicitnya, seperti itu ya. Nah Mas Bim, mungkin terakhir nih Mas Bim, masukan dong buat kita para konten kreator atau konten kreator YouTube Merpati ini, kedepannya itu kita itu harus bagaimana sih? Ya yang penting kan tetap semangat dan saling mensupport lah satu sama lain. Kalau di dunia Merpati tidak ada kayak YouTuber atau apa, kan nggak mungkin kayak Saribo kayak gini. Kayak dulu kan belum ada juga, nggak bisa menonjolkan apa dari segi penjualan, segi apa, segi joki, segi semuanya kan akhirnya dapat peluang kerjanya tuh banyak di dunia Merpati ini, dan tidak memungkiri juga YouTuber, semua YouTuber itu pengaruh besar juga di dunia Merpati Kolong ini, mengangkat dari tim kecil sampai tim besar, akhirnya kan terangkat semua lah, terekspos, akhirnya sampai mana-mana, sampai seluruh Indonesia ibaratnya. Ya kita itu ya saling melengkapi Mas Bim. Sama-sama dalam arti sama-sama menguntungkan. Kita juga dapat konten, yang timnya juga dapat ekspor. Ya intinya terkhusus Faul pribadi itu, Faul ya apa namanya ya, terima kasih juga buat tim-tim yang mau menerima Faul dalam arti mau di konten gitu kan. Ya Faul dapat konten, timnya juga dapat ekspos. Terus yang paling penting ya karena Faul itu dari awal menjalani itu, Faul hobi dulu, seneng dulu. Lihat Merpati apa itu udah seneng lah, udah hobi dari kecil, jadi ngejalaninnya itu ya seneng seperti itu teman-teman ya.
Oke, mungkin cukup Mas Bim ya. Cukup Oke, ya. terima kasih Mas Bim. Ya, sama-sama, Mas Paul. Pak Ul berdoa mudah-mudahan tim SDR kedepannya semakin kompak, Amin, amin. semakin solid, semakin sering juara pastinya. Amin, ya, amin. Dan ternakannya juga berhasil nanti Mas Bim. Amin, amin. Dan teman-teman juga semangat terus, pokoknya semangat, sabar, istiqomah, karena kuncinya itu ya itu tiga Ya, itu, itu. semangat, sabar, istiqomah, konsisten gitu teman-teman ya. Dan teman-teman terima kasih, mohon maaf ya kalau ada salah kata dari kami berdua atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafin teman-teman ya. Jangan lupa dukung terus konten kreator merpati di seluruh Indonesia. Ayo majukan bareng-bareng dunia hobi kita ini. Terima kasih Mas Bim. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paul Merpati is the best.